طيب نبدأ. بسم الله. Yang putrinya pakai mikrofon. Dengerin juga, kajian juga. Ya. Ada suaranya di sana, jelas. Yang putri nyatat juga ya. Coba pastikan ada musik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyaha innahu la yasrifu anna sayyaha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. طيب قبل أن نبدأ طيب على جميع الطلاب والطالبات تقييد العلم بالكتابة. نعم عليهم كتابة ما يلقى في الدروس وكذلك ماذا الاهتمام. Fokus ya. Jadi pembahasan kita malam Selasa ketinggian nih, direndahin dikit. Taib tes. Nah, at-talibat yasma'na, dengar ya. Taib itu nulis juga. Taib nanti ditanya di akhir majelis. Ya, jadi semuanya nulis faidah. Nah, yang enggak nulis berarti paham betul, ya. Yang enggak nulis berarti paham. Taib. Oke. Malam Selasa kita bahas biografi ya. Jadi Suwar min Hayati Sahabat. Jadi pakai buku Suwar min Hayati Sahabat karya Dr. Abdurrahman Rifat Al-Basha. Nah, jadi di sini biografi sahabat. Nah, jadi kita bahas tentang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Nah, ya. Kenapa bahas sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum? Yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mempraktikkan qala Allah wa qala Rasulullah. Jadi qala Allah qala Rasulullah itu sudah dipraktekkan oleh para sahabat dan prakteknya sukses sehingga mereka dijamin masuk surga. Nah, jadi itu kenapa? Ya, jadi membahas biografi mereka bukan dengar dongeng, tapi kita mau mengambil
faidah dari kehidupan mereka. Karena Al-Qur'an sepertiganya kisah. Ya. Bahkan ada namanya Al-Qasas, kisah. Nah, jadi Al-Qur'an sepertiganya itu adalah kisah. Mulai kisah orang-orang soleh atau kisah orang-orang yang memusuhi orang-orang soleh. Ya, di situ ada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Harun. Itu adalah kisah yang menguatkan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad pun diperdengarkan kepada beliau kisah para nabi sebelumnya untuk mengetahui bahwa keimanan itu harus dipraktekkan. Nah, ya, jadi Al-Qur'an sepertiganya itu adalah kisah. Surat Al-Baqarah itu berisi apa? Kisah apa? Nah, kisah Nabi Musa beserta kaumnya yang penuh pelajaran. Jadi kita akan mengambil kisah para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala sudah puji di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala adalah dalam firman-Nya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ya. Jadi surat At-Taubah ayat 100. Nanti ditanya, ya, kenapa mempelajari sahabat Rasulullah ini? Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 100. Nah, jadi wasabiqunal awwalun, orang-orang yang telah terdahulu masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansor. Siapa itu muhajirin? Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah atau dari luar Mekah. Ya, karena nanti ada beberapa sahabat Nabi yang mereka hijrahnya bukan dari Mekah, tapi dari mana? Dari Ethiopia, dari mana? Eropa. Dari Habasyah, Ethiopia. Nah, ya. Ada sahabat Nabi dari Eropa? Enggak ada. Nah. Ethiopia di mana sekarang? Afrika. Nah. Mesir Afrika atau Asia? Afrika. Enggak semua Afrika hitam, ya. Mesir Afrika putih. Nah, oke. Ya, jadi ada yang dari Ethiopia, bahkan ada tapi rata-rata memang berasal dari Mekah ke Ethiopia dulu. Itu namanya sahabat Dzul Hijratain, yang berhijrah 2 kali. Ya, sahabat yang menghijrah 2 kali seperti Utsman bin Affan, ya. Nah, jadi pernah ke Ethiopia, kemudian ke Madinah. Jadi 2 kali hijrahnya. Nah, ke Ethiopia kemudian ke Madinah. Nah, istrinya Nabi Ummu Habibah juga ke Ethiopia kemudian ke Madinah. Nah, ya, itu orang muhajirin. Dan ansor adalah orang-orang yang tinggal di Madinah. Nah, mereka terdiri dari suku Aus dan Khazraj secara umum, ya. Suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad di Mekah tidak bisa berdakwah, mereka yang menyiapkan tempat untuk berdakwah sehingga Islam sampai ke Jember. Ya, sampai ke Jember. Kenapa? Karena para sahabat Ansor mereka menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari,
Khalid bin Zaid, ya, dia itu matinya di mana? Di Turki. Demi apa? Menyebarkan Islam. Nah, jadi Abu Ayyub Al-Ansori itu sahabat Nabi yang mana ketika Nabi ke Madinah, Nabi bermalam di rumahnya. Ya, jadi belum ada hotel kayak sekarang di Madinah. Jadi nginep di rumah salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori namanya Khalid bin Zaid. Nah, ya, Abu Ayyub Al-Ansori orang yang dimana Nabi nginap di rumahnya ketika Nabi belum punya rumah di Madinah. Jadi siap menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Abu Ayyub sampai pun sudah tua usianya masih berdakwah menegakkan agama Allah sehingga keluar ke mana? Ke Turki. Turki itu sebagiannya Eropa, sebagiannya Asia, sebagian besarnya Asia. Jadi Abu Ayyub Al-Ansori kuburnya di mana? Di bawah tembok Konstantinopel, benteng Konstantin di sana. Nah, ya. Jadi itu. Kemudian kenapa kita mempelajari sahabat Rasulullah? Karena Rasulullah sudah memuji mereka juga. Ya, Rasulullah sudah memuji mereka. Nah, ya, kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu atqa quluban." Nah, jadi siapa yang mau mengambil suri toladan, ya ambillah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih bertakwa hatinya. Nah, jadi contoh yang baik. Nah, dan setiap orang yang mengikuti petunjuk para sahabat. Nah, itu alasan kenapa kita mengkaji ini. Kenapa? Karena Rasulullah juga menegaskan, ya. Jadi orang-orang yang selamat itu ma'ana alaihi ana wa ashabi, orang-orang yang berjalan di atas apa yang aku tapak dan sahabat-sahabatku tapak juga. Maka na alaihi ana wa ashabi. Jadi itu kenapa kita bahas sahabat Nabi. Nah, malam ini kita akan bahas sahabat Anas ibn Malik Al-Ansori. Anas ibn Malik Al-Ansori. Tadi yang berdiri habis maghrib siapa tadi yang baca hadis? Baca hadis apa antum tadi? Mada taqra anta? Baca apa? Lupa sendiri. Tadi baca apa tadi habis maghrib? Arba'in. Hadis siapa ya tadi? Tadi baca hadis siapa? Abi Hamzah. Sopo? Siapa Abi Hamzah itu? Masa sampean kan yang baca? Apa? Abi Hamzah. Tadi kan baca hadis Arba'in ya? Ya enggak? Coba ulangi hadisnya. Apa? An Abi Hamzah ta? Enggak apa-apa. Iqra kitabaka. Nah. An Abi Hamzah ta Anas ibn Malikin radhiyallahu taala anhu. Jadi dia baca, kita bahas malam ini. Kebetulan ya memang rezeki, ya. Jadi kata dia dari Anas bin Malik Abi Hamzah. Apa hadisnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Nah, itu. Kita akan bahas biografi Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa yang kelas paling tinggi siapa sini? Coba atau ada mana? Ahnaf. Baca. Kelas paling tinggi nanti baca. Harus bisa nerjemahin. Nanti ada kita nyebutkan beberapa mufradat, harus kalian minimal nulis taqaddam. Ada kursi satu lagi nggak? Nggak ada. Nggak apa-apa, berdiri aja, biasa aja. Nah, jadi ganti-gantian ya. Besok setiap minggu ada yang baca sini.
situ aja, nah dibaca. Oke. Ya, baca. Mana mikrofonnya? Nah, iya, ya. Bismillah. Qala al-musannifu. Qala al-musannif rahimahullah. Anas bin Malik al-Ansari. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Min du'a'i Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu. Jangan cepat, tidak cukup. Oke, maju. Ya. Siap ya, yang kelas setiap maju nanti. Ganti-gantian. Oke. Ya. Kana Anas bin Malik fi umur al-wardi hina lakonathu ummu. Lakonathu ummu al-Humaysa'u ash-shahadataini wa atra'at fu'adahu al-ghadda bihubbi nabiyil Islam Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa azkas salami. Baik, syukran, ahsan. Jadi Anas bin Malik kita akan bahas ganti-gantian ya. Harusnya mic-nya 2. Baik. Oke, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu ya. Jadi Anas bin Malik ini sahabat Nabi, orang Muhajirin atau orang Ansar? Ansar. Dia penduduk Madinah. Nah, ya. Jadi beliau ini termasuk sahabat Nabi junior, sigorus sahaba. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, dia masih SD. Kalau anak sekarang SD usianya sekitar 5 tahun, 4 tahun. Kecil ya, TPA. 5, 9 masih kecil, makanya sigor. Nanti sahabat Nabi itu ada 2, kibar sama sigor. Kibar itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan, itu kibar. Nanti ada yang sigor, junior. Siapa termasuk ini? Anas ibn Malik. Siapa lagi? Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Aisyah. Siapa lagi? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Nah, itu ya. Oke. Ya. Di sini Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Rasulullah, salah satu doa Rasulullah yang diriwayatkan, dengarin nanti ditanya ya. Salah satu doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Jadi Nabi itu suka mendoakan sahabatnya. Jadi setiap sahabat didoakan beda-beda. Ya, ada doa-doa spesifik. Nah, salah satu doa yang diberikan kepada Anas bin Malik, ya, Rasulullah betul-betul memohon kepada Allah, Pak, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Wahai Allah, ya, beri dia rizki harta dan anak, dan berkahilah baginya. Jadi Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang anak cucunya banyak. Nah, ya. Nah, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Jadi Anas bin Malik setelah Nabi meninggal menjadi ulama dan orang-orang yang mendukung dakwah dengan hartanya. Nah, jadi nggak apa-apa doa minta harta itu nggak apa-apa. Yang pasti kita berharap dengan harta tersebut untuk kebaikan Islam. Kemudian karena Anas bin Malikin fi umurihil wardi, adalah Anas bin Malik fi umurihil wardi. Umur itu jamak atau mufrad? Umurun jamak atau mufrad? Mufrad. Fi umurihi. Umurun itu bahasa Arab ya. Umurun atau umrun boleh. Umrun atau umurun boleh. Artinya umur. Jadi umur itu bahasa Arab atau bahasa Jember? Bahasa Arab. Umurun atau umrun, dua-duanya boleh. Jamaknya apa? Jamaknya umurun atau umrun. A'marun. Dalam Al-Qur'an ya.
A'mar atau oke. Ya, jadi katanya di sini coba artikan. Fi umuril wardi. Apa artinya? Jadi Anas bin Malik ketika itu adalah masih di usia wardun. Apa artinya wardun? Wardun. Balita. Wardun tuh wardun. Wardah tuh wardah. Bunga. Wardun itu wardatun itu sekuntum bunga mawar. Itu wardah. Ada bedak wardah ya. Kalau wardun mawar, bunga mawar. Jadi maksudnya apa? Waktu itu Anas bin Malik masih usianya masih usia bunga. Maksudnya apa? Masih kecil. Karena bunga itu identik dengan sesuatu yang apa ya? Kecil, identik sesuatu yang seger. Anak kecil kan seger, ya. Nah, oke, kalau ada anak kecil muka tua itu aneh. Ya. Kemudian apa? Hina laqanat ummuhu, apa ya? Hina ketika laqana yulaqin apa? Tahu talqin? Orang mau mati itu ditalqin. Ya, hina laqanat ummuhu ketika ibunya mendiktenya, mengajarinya Al-Gumaiso, ibunya namanya Gumaiso. Jadi Anas bin Malik ibunya siapa? Al-Gumaiso. Ada yang mengatakan juga Rumaiso. Jadi ada dua ya, ada yang mengatakan Gumaiso, ada yang mengatakan Rumaiso. Tulis. Ada yang mengatakan Rumaiso, ada yang mengatakan Gumaiso. Itu ibunya. Jadi, nah di sini lihat. Jadi ibu itu sangat berperan penting ya. Nah, kalau ibunya pemalas, anaknya nanti ya ikut-ikutan. Makanya ya, kalian nanti kalau kawin, ada yang udah mau kawin? Itu usia berapa ini? Hasan. Jangan cari calon ibu pemalas. Ya sama ya, yang tolibatnya, yang akhwatnya jangan jadi manusia yang nggak jelas. Nah, ya jadi nih Gumaiso itu mengajari anaknya keimanan, syahadatain. Jadi ketika ditalkin supaya masuk Islam itu masih kecil. Anas bin Malik. Siapa yang membuat Anas bin Malik masuk Islam? Ibunya, Gumaiso. Nah, gitu. Ya, kenapa? Ya karena ya walaupun anak kecil, apa fungsinya anak kecil? Anak kecil sekarang besok yang akan jadi pemimpin. Nah, ya. Jadi kalian nih nanti 20 tahun lagi ya yang akan menggantikan perjuangan siapa? Orang-orang yang sekarang. Nah, makanya anak kecil harus pintar dari sekarang. Oke, kemudian apa? Wa atra'at fuadahu al-ghadda. Wa atra'a yutri'u, apa di sini katanya atra'a mala ayam lau. Atra'a yutri'u mala ayam lau, kabarnya mengisi atau memenuhi. Wa atra'at fuadahu al-ghadda. Kemudian atra'at berarti siapa? Gumaiso itu mengisi fuadahu. Apa nih fuad? Pak fuad. Buah hati atau hati ya. Jadi Gumaiso itu memalaat fuadahu, memenuhi hatinya Anas bin Malik al-ghadda. Apa al-ghadda? Ghadda yagudu berarti al-ghaddu. Wa atra'at fuadahu al-ghadda, mengisi hatinya yang apa? Ghaddun, yang tunduk, yang patuh, yang taat. Tahu ghaddul basar, pernah dengar kata ghaddul basar? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Ghadda yaghuddu itu menundukkan. Jadi ghaddun itu tunduk, hatinya yang tunduk. Fuadahu al-ghadd, maksudnya hatinya yang taat. Kemudian apa? Bihubbi nabiyil islami, ya, dengan kecintaan kepada nabinya Islam Muhammad ibni Abdillah alaihi afdhalus shalah wa azka salam. Nah, jadi ini kunci. Jadi kalau ibu yang baik pasti dia akan mengenalkan siapa itu Rasulullah kepada anaknya. Tapi ibu yang nggak baik diajarin cuma suruh kenal YouTuber ya, atau ibu-ibunya ikut jadi YouTuber cari duit. Nah, nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ajarannya apa? Nggak tahu. Nabi Muhammad itu bawa apa? Nggak tahu. Taunya apa?
TikTok. Ya, nah itu gimana itu? Ya, gimana itu? Nabi Muhammad nggak tahu. Nah, jadi mengetahui Nabi Muhammad itu inti dari ajaran Islam. 3 landasan utama itu apa? Apa 3 landasan utama? Ma'rifatullah, ma'rifat wa ma'rifatu dinil Islam biladillah, mengenal Allah, Rasulullah dan Islam. Nah ini. Nah, jadi kalian harus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu wajib, enggak boleh enggak. Nah. Baik. Kemudian lanjut ya. Baca. Ini mic-nya pendek banget nih. فشغف أنس به حبا على السماع Ya. ولا وروى فالعدل تعشق فشغف أنس به dalam surat Yusuf. Nah, ada. Syagofa itu jatuh cinta. Ya. Fasuki apa? Ya, jadi Anas ibn Malik itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan. Syugifa Anasun bihi hubban alas sama. Jadi Anas ibn Malik hatinya dipenuhi dengan kecintaan mendengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pakai nanti ya, syugifa Anasun bihi hubban. Jadi hatinya terpenuhi hubban. Dalam surat Yusuf kan waktu istrinya raja itu, tante girang, ya, tantenya itu kan godain Nabi Yusuf, ya enggak? Bahkan ditutup pintunya, ya enggak? Terus katanya, hai talak, mau kemana? Ayo, udah ditutup pintunya. Nah itu, terus diejekkan sama ibu-ibu yang lain, masa kegoda sama anak angkatnya sendiri, malu-maluin. Syagofaha hubba, itu syagofaha hubba. Ibu itu udah istilahnya mabuk cinta. Oke. Nah di sini kalau cintanya yang bagus nggak ada masalah, ya. Nah kalau itu tadi cinta terlarang, ya, tidak boleh. Orang udah punya suami dia. Nah, oke. Jadi syugifa Anasun bihuban ala sama. Jadi hatinya Anas itu dipenuhi dengan cinta kepada mendengar Nabi Muhammad. Wala gorwa, apa artinya wala gorwa? Gorwa. Wala gorwa itu wala ajaba. Wala ajaba, tidak aneh lagi. Wala gorwa, nanti dipakai ya. Wala gorwa, tidak aneh lagi. Fal udunu ta'syaku qabla al-ain ahyanan. Ya enggak aneh sih, kadang-kadang kuping itu lebih cepat jatuh cinta daripada mata. Baru denger udah deg-degan. Kayaknya keren abis. Pas sudah ngelihat mau muntah. Kadang-kadang ya enggak, pas denger pas lihat orangnya enggak jadi terus sebaliknya. Ya, sebaliknya. Oke. Tapi kalau ini enggak, Anas bin Malik itu pokoknya sebelum dengar Nabi Muhammad aja udah kangen banget. Nanti ketika ketemu tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, kenapa? Karena Nabi Muhammad orangnya sangat baik akhlaknya. Jadi kalau orang baik akhlaknya itu dicintai oleh semua orang. Seperti itu ya. Bukan sebaliknya, waktu dengar kayaknya suka, pas ketemu nyebelin, ya enggak? Sabunnya hilang semua. Enggak hilang sabunnya, celana-celananya enggak hilang. Ya, di jemuran itu salah ambil, ya. Jadi fal udunu ta'syaku, asyqa ya'syaku itu cinta atau sama tadi syagofa ya. Jadi merindukan, asyaqa ya'syiku itu merindukan, mencintai. Nah, jadi kadang-kadang kuping itu lebih cepat jatuh cinta. Jadi jatuh cinta bisa lewat mata, bisa lewat kuping, ya enggak? Ngelihat sedikit langsung tersentuh. Nanti denger, kayaknya mantap ini, ya enggak? Kayaknya begini pas dicoba enggak enak. Pernah dengar makanan begini? Contohnya ada dulu raja Arab, kalau enggak salah,
Raja Faisal atau siapa? Raja Arab Saudi itu, siapa lupa, atau Raja Khalid datang ke Malaysia, dengar kata duren. Duren ya. Film Upin Ipin tuh ada kebun durian ya. Duren. Kayaknya luar pas nyobain mau muntah, nggak suka. Jadi memang terkadang orang itu pas dengar suka, pas dilihat atau udah kena cium baunya nggak suka, atau sebaliknya. Nah itu ya. Kemudian apa? Wakam, lanjut. Wakam tamanna al-gulam as-saghiru an yamdiya ila nabiyhi fi Makkah aw yafida ar-rasulul a'zamu sallallahu alaihi wasallam alaihim fi Yasriba liyas'ada bi ru'yahu wa yahna bilukyahu. Wa kam tamannal gulam. Jadi kam di sini apa? Li taksir. Wa kam tamanna, betapa sudah sangat berharap. Nah, jadi kam itu bukan cuma berapa, kam samanuhu. Kam itu bisa untuk li taksir, bisa untuk lil istifham. Jadi kam itu ada kam khobariyah, ada kam istifhamiyah. Kalau di sini kam tamanna itu betapa sudah sangat banyak sekali harapannya anak ini, tamannal gulam as-saghir, anak kecil ini, an yamdiya ila nabihi fi Makkah, untuk pergi ke Mekah. Ya, kalau zaman dulu itu masih susah, dari Mekah ke Madinah itu perjalanan jauh. Ya, mungkin kayak dari sini ke Surabaya, tapi nggak ada kereta cepat, nggak ada Legowo, nggak ada kereta Sri apa itu kereta itu, nggak ada. Jadi jalan kaki atau pakai unta sekitar 7 hari. Ya. Jadi jauh zaman dulu tuh, Mekah Madinah itu perjalanan yang luar biasa. Antum pernah ke Surabaya jalan kaki? Berani jalan kaki ke Surabaya? Jangan lewat tol. Lewat tol bisa aja. Oke ya. Lanjut ya. Jadi saking kangennya ingin cepat-cepat ke Mekah. Kenapa? Karena waktu masuk Islam Nabi Muhammad belum datang ke Madinah. Jadi, dia tahu Islam dari mana? Kira-kira tahu Islam dari mana? Dari ibunya ini, Gumaiso. Gumaiso masuk Islam. Terus Gumaiso tahu Islam dari siapa? Dari kerabat-kerabatnya. Ini, Ana pakai. Nah, pakai. Apa ya? Oh iya. Kalau ada yang tidur masih terlalu ya. Oh, pakai itu. Ini gimana? Tetap. Oke, syukran. Oke, jadi gak ada suaranya, mafis saut. Malah nggak bisa. Tidak apa-apa, pakai yang lama aja. Masya Allah. Besok beli yang bagus, yang 1 miliar harganya. Sini. Oke. Jadi apa? Di sini, jadi kok dia udah, Nabi Muhammad masih di Mekah, dia udah masuk Islam. Tahu Islam dari mana? Dari mana? Tahu Islam dari mana? Dari kerabatnya. Siapa kerabatnya? Oke, jadi Nabi Muhammad masih di Mekah, Islam sudah tersebar di Madinah lewat dakwahnya sahabat Nabi, utusan Nabi, anak muda yang ganteng, pemberani, fasih, siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, Nabi Muhammad buat strategi. Di Mekah nggak bisa dakwah, dihalangin. Akhirnya diutus anak yang cerdas, nggak kaleng-kaleng, ya, Mus'ab bin Umair, ganteng, pinter, pemberani, ya. Jadi utus sama Nabi suruh dakwah ke Madinah. Di Madinah sempat ditentang, mau diusir, didatangi kepala sukunya, mau dihabisi, tapi dia tetap sabar. Akhirnya justru kepala sukunya masuk Islam, orang Aus dan Khazraj. Nah, dari situlah viral Islam. Jadi Nabi Muhammad sama Mus'ab bin Umair datang ke Madinah duluan siapa? Ya duluan Mus'ab. Jadi Nabi Muhammad datang, Islam sudah viral di Madinah, sudah tersebar. Siapa yang mendakwahkan Islam di Madinah? Mus'ab bin Umair. Sekarang Madinah itu menjadi kota yang paling aman, kota yang paling orangnya mungkin baik-baik ya, bukan paling, wallahu alam, yang pasti baik-baik lah ya.
Ada penelitian kota paling aman ya, Madinah itu. Bagaimana di sana Masjid Nabawi? Itu dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, dakwahnya Mus'ab bin Umair. Oke, ya. Dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi yang pertama kali hijrah ke Madinah dari sahabat-sahabat Nabi orang Mekah itu Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Tahu Abdullah bin Umi Maktum? Yang buta itu loh. Itu mereka berdua itu awal-awal berhijrah ke Madinah. Jadi orang buta juga berdakwah. Jadi jangan kira tiba-tiba dakwah itu treng begitu langsung banyak followernya. Enggak, ditentang dulu, di demo kadang-kadang. Ya, yang demo capek sendiri. Nah, ya akhirnya Islam tersebar di mana? Di Madinah. Sabar. Ditentang. Mus'ab bin Umair ditentang. Nah, di awalnya. Nah, akhirnya salah satu dakwahnya Mus'ab bin Umair nih, ini dia. Masuk Islam ibu-ibu. Ibu-ibu namanya Gumaiso, punya anak namanya Anas. Ya. Oke. Sudah ada? Belum ya? Kemudian apa kata di sini? Jadi masuk Islam ya. Au yafida ar-rasul al-'azamu alaihim fi Yasrib. Atau Anas tuh sangat kangen bagaimana kalau Rasul tuh ingin cepat datang ke mana? Rasul yang paling mulia, a'zam, Rasulul a'zam alaihim fi Yasrib, untuk datang ke Yasrib. Jadi Madinah itu sebelum Nabi datang namanya apa? Yasrib. Nah, kenapa disebut Yasrib? Ada yang tahu? Dengerin. Kenapa disebut Yasrib? Ya, kenapa disebut Yasrib? Tuh, nah. Dari kata apa? Tasrib. Jadi di sana itu banyak sekali penyakit. Ya, sering orang kena penyakit. Ya. Kemudian Nabi berdoa agar penyakitnya dipindah ke Juhfah. Nah, jadi atau orang yang datang ke sana itu suka mencaci Madinah. Ketika Nabi datang langsung dirubah namanya jadi Tobah, sesuatu yang baik, negeri yang baik, atau Toijibah, atau juga Madinah. Jadi Madinah Nabawiyah, kota, seperti itu. Kemudian lias ada biruyatihi, lias ada biruyahu, supaya Anas bahagia dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayahna bilukyahu, wayahna itu wayafrah, hani ayahna artinya bahagia, wayahna bilukyahu. Lanjut. Lam yamdi ala dzalika tawilu waqtin hatta sara fi Yasriba al-mahdudatil manbudati anna nabiyya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sahibuhu siddiqa fi tariqihima ilaiha faghamaratil buhjatu kulla baitin wa mala'atil farhatu kulla qalbin. Oke. Walam yamdi ala dzalika tawilu waqtin, dan tidak berselang lama gitu ya. Tidak berselang lama dari kekangenan Anas bin Malik tadi itu, hatta saro fi Yasriba al-mahdudah, hatta saro sampai apa? Datang di Madinah yang sangat beruntung, mahdudah maghbutah ya. Madinah yang sangat beruntung ya, sangat diiriin kalau bahasa kita, maghbutah. Anna nabiyya salawatullah wassalamu alaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan temannya siapa? As-Siddiq, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, fi tariqihima, dalam perjalanannya, OTW. Tahu OTW? Nah, jadi katanya walam yamdi ala zalika tawilu waqtin. Jadi tidak berserang lama habis kangen itu, tiba-tiba ada kabar bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar lagi OTW. Zaman dulu sih nggak ada internet, cuma ya dengar aja kabar-kabar, katanya Nabi Muhammad sudah di jalan menuju kemana? Madinah, dari Makkah ke Madinah. Jadi ala atau fi tariqihima ilaiha, lagi OTW ke Madinah. Faghamaratil bahjatu kulla baitin. Ghamaratil bahjah, ghamara yagmuru itu memenuhi. Jadi kebahagiaan menyelimuti atau memenuhi kulla baitin, setiap rumah. Wa mala'atil
farhatu kulla qalbin, dan kebahagiaan menyelimuti setiap hati. Kalau orang beriman itu merindukan Nabi, merindukan orang-orang soleh. Nah, untuk sama-sama beramal soleh, berdakwah. Tapi kalau orang-orang yang cuma pikirannya dunia, itu mungkin kalau cuma nyambutan aja. Kalau ada artis Korea penuh bandaranya, ya sampai desak-desakan. La haula wala quwata illa billah. Ngapain? Ya, apa dapat untungnya? Ya. Nah, apa untungnya seperti itu? Tep. Lanjut. وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وإلى يثرب. Baik. Wa ta'allaqatil uyunu wal qulubu bittariqil maimun. Jadi mata-mata itu tergantung atau terikat, dan hati-hati juga seperti itu bittariqil maimun, kepada jalur atau jalan yang diberkahi. Al maimun itu yang diberkahi. Anta rajulun maimun, kamu orang yang diberkahi. Dari kata yumnun, yumnun itu artinya barokah. Nah, makanya yamin tuh kanan, ya. Makanya kita didahulukan yang kanan dulu kalau yang baik-baik. Nah, kita mendahulukan yang kanan dulu supaya nanti dapat catatan dari sebelah kanan. Katanya di sini alladzi yahmilu khutan nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yahmilu khutan nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi, yang mana jalan itu membawa atau membawa langkah-langkah Nabi dan sahabatnya ke Yasrib. Maksudnya gini, wa ta'allaqatil uyun wal qulub bitariq. Jadi ketika dengar Nabi OTW, Nabi dalam perjalanan, dengerin. Coba artikan itu, tuh. Artikan wa ta'allaqatil uyun wal qulub, apa artinya? Itu yang pegang lutut. Apa artinya wa ta'allaqatil qulub wal uyun? Semuanya pegang lutut. Nah. Apa artinya wa ta'allaqatil uyun wal qulub? Apa artinya? Tadi? Apa? Nah. Mata dan hati terikat bitorik, dengan jalan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dengar Nabi lagi dalam perjalanan, mata hati itu konsentrasi ngelihat kira-kira udah lewat belum, nah, kira-kira udah ada belum. Jadi hati mata fokus ngelihat jalan saking kangennya. Nah, ya kayak kalian aja kalau hari Ahad itu, kalau udah nggak punya duit, kira-kira ngelihat keluar pagar terus nggak? Kapan boe teko? Boe wis enteng duitnya. Ya. Jadi kangen. Kalau kangen itu lihat pagar terus kapan ada kiriman atau enggak. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian terakhir sampai sini. Ya. وأخذ الفتيان يشيعون مع إشراقة كل صباح أن محمدا قد جاء فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. Oke, nah. Jadi katanya wa akhadha al-fityanu yusyi'un ma'a isyraqati kulli sabah. Wa akhadha al-fityan, ya, apa fityan? Fityan apa? Coba Anda tunjuk. Siapa itu yang pakai baju kotak-kotak? Mas muka? Hah? Cowok suaranya pelan, kerasin. Virgo. Dirga Hayu. Nah. Apa artinya fityan dirga? Fityan apa artinya? Fityan jama dari fata. Ada dalam surat apa? Fityan atau fityatun sama. Fityatun sama artinya para pemuda. Jadi wa akhadal fityanu apa? Yusi'un ma isyraqati kulli sabah. Jadi anak-anak muda itu rame di kampung ya. Yusi'un menyebarkan berita.
Ya, tapi sebetulnya isya'ah itu berita yang belum jelas. Isya'ah. Jadi setiap pagi muncul ma'isyraqati kulli soba, anak-anak muda itu pada menyebarkan berita, teriak-teriak ana Muhammadan qad Muhammad udah datang padahal belum datang, masih saking senangnya jadi udah datang. Apa mau ngeprank atau apa nggak tahu ya. Pokoknya ana Muhammadan qad jaa. Fakana yasailahi Anas ma'asain. Akhirnya ketika dengar ada rame-rame begini, Anas bin Malik ikut lari bersama orang-orang dari anak-anak kecil minal aulad as-sighar, ya ikut. Nah, jadi di Madinah itu ada pintu masuk. Ya kayak kita aja kalau mau masuk Jember dari Surabaya itu ada gerbangnya sama. Jadi Madinah itu punya 7 pintu. Nanti di akhir zaman ada 7 pintu. Pintu gerbang itu akan dijaga malaikat. Nah, nanti pas Dajjal datang ke Madinah nggak bisa masuk karena di setiap pintu dijaga malaikat. Nah, dulu itu kalau orang-orang Mekah ke Madinah itu nanti ada satu tempat yang di situ pasti lewat situ. Orang-orang yang datang harus lewat situ. Jadi sudah tahulah jalannya. Pas sudah ke sana ternyata nggak ada siapa-siapa, belum datang. Ternyata cuma kabar burung. Nah, jadi ya akhirnya apa? Lakinnahu la yara syai'an fayaudu kaiban mahzunan. Pas sudah sampai di TKP ya di tempat tersebut enggak ada orangnya. Akhirnya apa? Yaudu kaiban mahzunan. Kaiban itu apa? Sesek, sakit, sedih. Kaibun mahzun. Mahzun itu sedih. Kaibun mahzun. Oke ya, cukup ya sampai sini. Jadi hikmah yang kita bisa ambil sampai sini tentang Anas bin Malik. Jadi bagaimana seorang ibu bisa mendidik kepada anak-anaknya mencintai Rasulullah sampai anak ini tumbuh mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini satu yang susah. Kadang-kadang kalau anak kecil itu ya udah diajari ya suka game aja, sukanya suka ngegame. Ya, orang tuanya nggak pernah nanamkan Muhammad, cinta Muhammad. Ini penting ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi Islam itu hebat, kuat ya karena ada anak-anak kecil. Tapi anak-anak kecil yang tangguh seperti Anas bin Malik. Nah, akan kita lanjutkan tentang pembahasan Anas bin Malik di pertemuan berikutnya. Kemudian hikmah yang kita bisa ambil juga dari pelajaran ini, bagaimana sahabat Nabi itu sudah semangat untuk menyebarkan Islam dan menerima amanat dakwah dari Nabi. Jadi orang-orang Madinah sudah masuk Islam termasuk Anas bin Malik sebelum Nabi datang. Nah, itu berkat dari dakwah Nabi Muhammad dakwah sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, sehingga salah satu kebaikan Mus'ab bin Umair ya Anas bin Malik ini. Ya, dan siapa? Gumaisah serta orang-orang Madinah. Nah, kemudian ciri hati yang bersih itu sangat merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kita tidak boleh malas bersolawat, minimal 10 kali pagi dan sore. Hadisnya lemah ya. Hadis solawat 10 pagi, sore, petang hadis lemah. Nah, tapi kata para ulama nggak apa-apa lah untuk fadhail amal ya. Lemahnya tidak parah. Jadi kita jangan sampai nggak solawat kepada Nabi setiap pagi. Nah, jadi kangen kita kepada Nabi Muhammad itu dibuktikan dengan banyak bersolawat. Solawat itu apa? Mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya demikian. Sebelum kita tutup, coba apa yang antum tulis? Nulis apa? Baca. Ya nggak apa-apa. Awalnya aja. Baca yang keras. Ya, terus apa lagi? Surat Al-Baqarah isinya itu tentang Nabi Musa. Ya, Nabi Musa, Masya Allah. Terus, siapa? Namanya dulu, sebut nama. Nenggolan. Apa? Antum nulis apa?
yang keras cowok. Ya, Nabi Muhammad nginep di rumah siapa waktu hijrah? Khalid bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari. Tulis kalau kelewat. Ahsanta. Ini nih siapa ini? Habibi. Nulis apa? Mada taktub. Oke, dengar apa? Ustaz tadi ngomong apa? Enggak dengar apa-apa. Masa sih? Coba, Ustaz ngomong apa tadi? Kita tadi barusan bahas apa barusan? Siapa adik namanya? Mas Muka? Hanif tadi kita, Nadif. Oh, Nadif tadi dengar apa? Kita kajian malam ini ngapain kita? Bahas sahabat Nabi. Siapa namanya? Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa sih? Sahabat Nabi. Anas bin Malik orang mana? Orang Mekah atau orang Madinah? Madinah. Oke. Abdurrahman Yasir, mada katabta? Apa? Nulis apa? Baca. Iqra. Ya, terus apa lagi? Sejarah para sahabat. Oke. Yang belakang. Tunjuk. Siapa? Angkat tangan yang belakang. Baca catatannya. Baca catatannya. Ya. Berdiri. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Apa itu kibar, apa itu sigar? Masya Allah. Apa lagi? Masya Allah. Apa lagi? Nama ibu Anas bin Malik adalah Umaisul, tapi ada juga yang menamakan Umaisul. Masya Allah. Mantap. Idris, yakfi. Ahsanta. Ismuka? Dafiza. Oke, barakallahu fiik. Naam. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Dah cukup ya? Sudah azan belum? Sudah. Oke ya, jadi mufradat nih. Dapat mufradat apa malam ini? Coba satu orang angkat tangan. Dapat mufradat apa ya? Ya, syagofa apa artinya? Mencintai, tapi cinta yang sangat mendalam itu syagofa. Cinta buta, enggak juga sih cinta buta. Pokoknya syagofa, contohnya syagofani hubba, aku jatuh cinta. Itu dipakai nanti ya, tapi jangan sembarangan pakainya ya. Syagofani hubba. Kamu itu katanya suka pecel terus, syagofaka hubba pecel. Ya, syagofaka hubba pecel. Tiap hari pecel, syagofa. Nah, terus apa lagi? Atro'a yutri'u, apa artinya tadi? Atro'a yutri'u. Mala ayam lau. Contohnya, hatiku terpenuhi rasa cinta kepada Rasulullah. Atro'a qalbi hubbu Rasulillah. Atro'a. Jadi nggak usah pakai mala terus. Gantilah pakai atro'a. Apa lagi tadi? Apa? Asyaqa ya'syiku, apa artinya? Kangen, rindu. Nah, asyik itu orang yang kangen, orang yang rindu, asyikun. Oke. Ya, Masya Allah. Jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih berapa lembar nih anak? Baru kita 1 lembar, 2, 3, 4. Berarti 1 bulan. Kita baru 1 lembar. Sisanya berapa lembar ini Anas bin Malik? Masih 3 lembar. Kita akan lanjutkan pembahasan Anas bin Malik di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Syukran. Barakallahu fik. Nah, tafadhal. Assalamualaikum.